Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera untuk seluruh umat manusia di dunia. Bersama kami, Mbah Sis Cahaya Hati, dalam pertemuan kajian tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Saudara-saudaraku yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada video-video yang lalu kami telah terangkan tentang teknik metode dalam berta'awudz atau kalimat ta'awudz dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Di mana teknik dari ta'awudz itu prakteknya adalah rohani manusia masuk ke dalam diri manusia, yang di dalamnya itu adalah suatu unsur rahasia dalam diri manusia. Nah, dalam diri manusia itu unsur yang rahasia itulah alam rohani, yang rohani itu adalah alamnya akhirat. Maka ta'awudz itu adalah berlindungnya rohani, kembalinya rohani ke alam akhirat, alam percikan daripada rohani itu sendiri, yaitu percikan dari Sang Maha Rohani, percikan dari alam Sang Maha Akhirat, yaitu alam akhirat yang bersemayamnya rohani. Nah, dalam kesempatan kali ini, saudara-saudaraku yang berbahagia, kami coba akan mengurai sedikit tentang ayat berikutnya, yaitu ayat dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ayat pertama di dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim secara harfiah bahasa Indonesia artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menyebut nama Allah artinya dengan artinya bersama. Menyebut dengan menyebut, bersama dengan menyebut nama Allah, asma Allah yang di dalamnya ada persifatan kasih dan sayang. Sehingga pada pelaksanaan menyebut, disitulah ada sifat kasih sayang Allah. Sehingga bila kita menyebut asma Allah, bila kita berkalam asma Allah yang masuk ke dalam bersamaan dengan asmanya dan sifatnya, maka meleburlah di situ sungguhnya bersama zatnya, sehingga zatnya, sifatnya, asmanya melebur pada zatnya, maka zat yang ada diri kita ini adalah bagian daripada unsur zatnya yang mewujud di dunia, dari persifatannya, sifat zatnya yang mewujud, sehingga leburlah keseluruhan sifatnya, asmanya, af'alnya, sirnya, nurnya, yang melebur persifatan, kebesaran persifatannya pada wujud diri jasmani manusia. Sehingga dalam semua baik ucapan, pergerakan, apapun itu harus bersamaan dengan sifat kasih sayangnya. Nah, itu secara wujud. Ini kami coba berusaha untuk mengurai secara metodologi ilmiah. Nah, tapi dapat dibuktikan, yaitu unsur rohani yang masuk ke dalam
akhirat di dalam diri manusia, nah maka ketahuilah saudara-saudaraku, yang masuk berlindung kembali itu adalah unsur rohani. Kalau jasmani tidak bisa kembali kepada Allah, karena jasmani itu kembalinya ke zatnya, yaitu karena jasmani, badan manusia itu tercipta dari tanah, dari udara, dari api dan air. Ya, kembalilah ke dia asalnya. Namun rohani akan kembali kepada Sang Maha Rohani. Nah, maka berlindung itu, yang kalimat ta'awud itu berlindung kepada Allah, berarti bagian daripada unsur Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Unsur rohani kembali kepada Sang Maha Rohani lewat guru rohani. Nah, setelah masuk dan berlindung terhubung dengan Sang Maha Rohani di alam rohani, alam yang kedua itu alam utusannya, maka disitulah bersamanya. Sehingga kalimat ta'awud yang pertama itu berlindung, setelah berlindung masuk pada kalimat yang berdua, yaitu kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Jadi rohani sudah terhubung dengan Sang Maha Kasih dan Sayang. Nah, kembalinya terhubungnya rohani kepada Sang Maha Rohani lewat utusannya di alam akhirat, yaitu guru rohani, percikannya daripada Sang Maha Rohani di alam akhirat, maka disitulah manusia rohaninya sudah tersambung, terhubung, kemudian mewujud ke dunia. Sehingga pada manusia yang mempraktekkan ilmu rohani dan diwujudkan di alam dunia bersamaan dengan sifatnya, zatnya, asma'nya, af'alnya, sirnya, nur, dan keseluruhan unsur tersebut mewujudkan di dunia dengan kasih dan sayang, dan juga dengan kesucian. Seperti itu. Nah, jika manusia sudah membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka selanjutnya manusia itu harus menentukan sikap kasih sayangnya terhadap yang lainnya, makhluk yang lainnya, baik itu manusia ataupun makhluk ciptaan-ciptaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Jangan sampai kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang kita ucapkan, khususnya umat muslim atau umat Islam, kemudian di situ perilaku kita, perkataan kita, jasmani kita itu berbuat yang membatalkan daripada sifat kasih dan sayang. Jangan sampai, karena itu menandakan bahwa dari dalam dirinya, rohanianya, ya, yang bersemayam dalam diri manusia itu, dalam kolbu itu, kemudian mewujud kepada jasmani, membatalkan sifat daripada Rahman Rahim atau kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka batalah. Maka rohani yang mewujud ke jasmani, ya, itu harus dalam kesucian, maka membawa unsur Allahu Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci. Nah, disinilah manusia tidak paham, atau saudara-saudara sebagian tidak paham bahwa Bismillah itu sudah bersama seluruh unsur rahasia kebesaran persifatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci. Maka keluar mewujudnya dari jasmani, ya, melalui rohani kita mewujud ke jasmani, seluruh unsur jasmani kita semuanya kasih sayang, kesayang lepas tanpa batas. Ya, tidak lagi ada prasangka dalam akal pikiran kita, apalagi dalam kolbu kita, dan apalagi diwujudkan dengan sesuatu perbuatan-perbuatan yang tercela atau kurang pas dengan hukum, kaidah, undang-undang, ajaran agama. Nah, disitulah yang perlu kita cermati bersama untuk umat muslim, ya. Jaga, jika kita sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kesuciannya harus dijaga.
perbuatan-perbuatan kita harus dijaga, ya. Jangan membawa hawa syaitan, ya, hawa iblis, yaitu dengan perkataan, perbuatan, ataupun dalam hati dan akal kita yang tidak baik, karena itu membatalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah ya saudara-saudaraku, jadi bahwa bismillah itu sudah bersama unsur rahasia kebesaran persifatan Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Maka keluarnya dari akal kita, kolbu kita, seluruh unsur jasmani kita harus suci pula, jangan dikotori. Maka siapa yang sudah mengucap bismillah namun lewat perkataannya, lewat perbuatannya, lewat akalnya, lewat kubulnya ada hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, batal semua perbuatannya, apapun itu. Nah, inilah yang harus jadi perenungan untuk saudara-saudaraku umat muslim, ya. Maka pelajari hakikat daripada ilmu, ya, agar tahu sehingga tidak batal semua ritual-ritual ibadah kita, perbuatan-perbuatan baik kita, ya, karena ini adalah perjalanan ruhani, ya, perjalanan akhirat yang mewujud ke dunia melalui jasmani manusia. Itulah kebesaran persifatan Allah Subhanahu wa taala yang mewujud ke dunia. Semuanya unsur rahasia kebesaran persifatannya yang suci dari Sang Maha Suci harus diwujudkan ke dunia oleh manusia atau hamba yang makhluk manusia di dunia, itu harus dijaga. Seperti maka perlunya belajar ilmu agama, ilmu rohani lewat guru rohani yang mutlak, yang waris, agar paham tentang ajaran agama dan berketuhanan. Seperti itu. Yang wajibnya mencari ilmu rohani dan guru rohani yang waris dan mutlak di dunia ini. Itulah ulil amri minkum. Salam kedamaian, salam kebajikan, salam sejahtera buat seluruh manusia di dunia. Salam Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Sis Cahaya Hati.